Selamat datang di ruang cerita tempat kita merenungkan masa lalu, memahami masa kini, dan merancang masa depan. Kali ini saya ingin mengajak kalian melintasi lorong waktu ke masa di mana ketegangan perang dingin berada di puncaknya. Bayangkan era di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mengintai, menunggu siapa yang akan membuat langkah salah. Di tengah ketegangan itu, ada sebuah kisah yang begitu gelap dan mengejutkan sehingga rasanya seperti sebuah film fiksi. Kisah ini bernama Operation Northwood, sebuah dokumen yang baru terungkap puluhan tahun kemudian, yang membuka tabir rencana gila yang hampir mengubah jalannya sejarah. Pada awal tahun 1960-an, Fidel Castro berkuasa di Kuba. Dan hal ini menjadi duri bagi Amerika Serikat. CIA sudah gagal dalam invasi Teluk Babi, membuat frustasi semakin memuncak. Di tengah situasi ini, para petinggi militer Amerika, termasuk Kepala Staf Gabungan saat itu, Jenderal Lyman Lemaitre, mengusulkan sebuah rencana yang mengerikan. Mereka berencana melakukan serangan teroris palsu di wilayah Amerika sendiri. Rencananya adalah mengebom instalasi militer, menenggelamkan kapal yang membawa pengungsi Kuba, dan bahkan melakukan penembakan di jalanan kota Miami. Semua itu akan disalahkan pada rezim Fidel Castro. Tujuannya jelas untuk menciptakan justifikasi atau pembenaran bagi invasi militer Amerika Serikat besar-besaran ke Kuba. Ya, semacam operasi bendera palsu ya, atau Pale Flag Operation. Bayangkan, militer sebuah negara merencanakan aksi terorisme terhadap rakyatnya sendiri, hanya untuk memanipulasi opini publik dan mendapatkan dukungan perang. Rencana ini sudah sangat terperinci, dari membuat pesawat tempur palsu hingga merekayasa bukti-bukti forensik. Untungnya saat rencana ini diajukan ke Presiden John F. Kennedy, ia langsung menolak mentah-mentah. Kennedy menolak ide untuk menumpahkan darah rakyatnya sendiri demi agenda politik. Penolakan ini menandai titik balik penting dan bisa dibilang menyelamatkan Amerika dari kegelapan yang tak terbayangkan. Penolakan oleh Presiden Kennedy menjadi akhir dari Operation Northwood. Dokumen-dokumen terkait rencana ini akhirnya disimpan rapat-rapat. Butuh waktu puluhan tahun, tepatnya hingga tahun 1997, agar dokumen rahasia ini bisa diakses publik melalui Undang-Undang Deklasifikasi. Terungkapnya Operation Northwood mengejutkan banyak orang. Rencana ini menjadi bukti nyata seberapa jauh suatu pemerintahan bisa bertindak, dan seberapa bahaya paranoia yang dikuasai oleh kekuasaan. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran seorang pemimpin yang berintegritas dalam mencegah sebuah bencana. Kisah Operation Northwood ini bukan hanya sekedar cerita sejarah, ini adalah cerminan yang relevan hingga hari ini. Coba kita renungkan seberapa sering kita melihat propaganda atau berita yang sengaja dimanipulasi untuk menciptakan justifikasi bagi sebuah kebijakan. Di era informasi yang serba cepat ini, di mana hoax bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran, kisah Operation Northwood mengingatkan kita untuk selalu kritis. Jangan pernah menelan informasi mentah-mentah. Kita harus selalu bertanya siapa yang diuntungkan dari narasi ini, dan apakah ada agenda tersembunyi. Kisah ini adalah pengingat bahwa bahkan di balik otoritas yang paling terhormat sekalipun bisa ada niat yang paling gelap. Dan tugas kita sebagai warga negara adalah menjaga kewaspadaan agar tidak ada lagi Operation Northwood yang berhasil di masa depan. Oke, bagaimana pendapat dari teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, silahkan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan tunggu video lainnya yang pastinya lebih menarik, inspiratif, dan menambah wawasan kalian. Bye-bye.